Karena hari ini MJ Listeners, saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya nggak kalah kece dari episode sebelumnya. Nah MJ Listeners, ini kita masih merayakan Hari Radio Nasional yang jatuh di tanggal 11 September 2021 kemarin. Lewat radio, ini tentunya suara menjadi media utama penyampai karya. Lewat radio juga siapapun bisa berkarya melalui suara. Nah kami hari ini akan menghadirkan satu sosok yang sudah berkarya di radio sejak tahun 1982. Ini bahkan saya belum lahir nih MJ Listeners. Seorang dubber dan juga voice over, ada Bapak Hari Laksono atau biasa yang disapa dengan Pak Hari Akik. Sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi Pak Hari, apa kabar? Selamat pagi Mas, siapa ini? Mas Abdi. Abdi, betul sekali. Iya, Pak selamat Hari. pagi, kabar baik dari saya. Aduh, saya dengar suaranya Pak Hari ini tuh kayak denger suara radio zaman dulu waktu mungkin mama saya masih muda kali ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, kita boleh dengarkan dulu ini Pak Hari saat memerankan salah satu tokoh dalam Sandiwara Radio. Silakan Pak. Oh, boleh. Ini tokoh saya di Sandiwara Radio Tutur Tinular ya. Wow, boleh silakan. Tutur Tinular ya. Sebagai Empu Hanggareksa. Jadi ini konteksnya saya bicara dengan anak saya ya. Anak saya dalam peran ya. Oke, boleh. Dwi Pangga, kamu ini memang anak kurang ajar. Jadilah anak yang bijak. Jadilah anak yang mengerti, menuruti aturan-aturan yang ada di nagari ini. Jalankanlah protokol kesehatan. Jadilah kamu itu orang yang bijak. Orang yang bermanfaat untuk diri sendiri. Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Menjaga diri sendiri. Menjaga keluarga. Menjaga orang lain. Jangan kamu menuruti maumu sendiri. Ini zaman sudah harus saling membantu, saling mengerti. Jangan seenaknya sendiri. Bodoh kamu ini. Kira-kira begitulah. Keren. Ampuni aku Bapak. Keren banget ya. Iya, itu Pak Hari kalau mungkin bisa diceritakan lagi, itu tadi di program Tutur Tinular, itu tahun berapa Pak? Itu sekitar tahun antara 97-2000 ya kemungkinan. Sekitar itulah. 97-2000 ya. Waktu itu saya masih muda itu. Masih muda. Sekarang juga saya yakin Pak Hari masih muda pastinya. Semangatnya yang masih muda ya. Nggak kalah sama betul. Anak-anak muda sekarang. Nah Pak Hari mungkin bisa diceritain dulu sedikit gimana sepak terjangnya nih awal mula Pak Hari menjadi pengisi suara sandiwara di radio. Dulu tuh trennya seperti apa sih sandiwara di radio tuh? Sebetulnya saya ini kan keblasuk ya Mas ya. Keblasuk itu apa? Salah alamat. Dulu itu saya datang ke Jakarta itu kan sebetulnya pengen belajar teater. Oke. Teater, konteksnya teater panggung ya. Iya. Tapi saya sama kakak saya diarahkan ke Sanggar Prativi. Di situ ternyata kita belajar teater tapi lebih teater suara, voice gitu kan. Nah, ternyata di Sanggar Prativi itu pun juga komplit sih. Sebetulnya ada teater panggung, bahkan ada program-program TV. Dan yang utama Sanggar Prativi itu adalah memproduksi program-program radio. Oke. Gitu. Nah, disitulah akhirnya saya tiap hari baca skrip, tiap hari bermain sandiwara gitu dalam program-program di sandiwara di Sanggar Prativi itu gitu. Oke, jadi awalnya emang pengen masuk di drama ataupun sandiwara gitu ya, dan masuklah ke Sanggar Prativi ini. Ini sanggar apa Pak? Sanggar Prativi itu adalah sebetulnya ini lembaga misi. Dia menyampaikan misinya itu dengan di dunia audio, dengan audio gitu. Artinya jadi semacam ini Mas, semacam majalah atau tabloid, tapi bentuknya audio gitu.
Oke. Jadi Sanggar Prativi itu memproduksi program radio hampir sekitar 30-an program, Mas. 30-an program ya. Itu dari Iya. beberapa talent yang dia miliki kemudian memproduksi program-program radio. Nah, ini untuk belajar menjadi seorang pengisi suara di sini ada teknik-tekniknya nggak sih Pak untuk menjadi penyulih suara seperti Pak Ari? Kalau saya dulu walaupun sudah pernah di teater panggung untuk menjadi seorang voice actor ya, artinya Ya. di Sanggar Prativi itu kita ikut talent scouting, Mas. Oke. Ikut kelas. Berapa lama tuh kelasnya Pak? Hanya 3 bulan sih, hanya 3 bulan, dan di situ kita banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dasar, teknik-teknik membaca, teknik-teknik bersuara, Ya. seperti itu. Oke, jadi awalnya dari situ, kemudian belajar 3 bulan kurang lebih ya, akhirnya udah bisa menjadi pengisi suara. Nah, Ya. saya juga sempat dengar nih, katanya Pak Hari ini sempat, tadi juga sempat diceritain ya, sempat berteater juga sebelum menjadi dubber atau voice over gitu. Pengalaman teater ini pengaruhkah sama profesi Bapak sebagai pengisi suara, Pak? Wah, sangat berpengaruh, Mas. Karena pertama, seorang yang berkecimpung di teater panggung ya, itu mereka rata-rata itu punya kedisiplinan yang tinggi. Pertama itu tepat waktu dan segala macam. Terus di dalam teater itu kita kan belajar menjiwai atau memahami karakter-karakter peran kita. Betul. Gitu loh. Jadi setiap kita bermain dalam satu judul itu kan tokohnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Jadi kita harus bisa bagaimana menjiwai tokoh itu, bagaimana kita harus bersuara ini seperti yang dituntut skrip gitu kan. Nah, itu nanti kita bawa ke dunia audio atau sandiwara radio. Sandiwara radio itu ini gila ini, Mas. Kalau menurut saya, seorang actor voice atau pemain sandiwara radio itu kita memainkan seorang tokoh, itu kan membangun imajinasi pendengar. Betul. Bagaimana seorang pendengar itu bisa sampai tergila-gila dengan si tokoh itu, bisa sampai membenci si tokoh itu, padahal dia tidak melihat sosoknya, hanya membayangkan melalui suara. Ya. Nah, disinilah menurut saya ini kehebatan. Challenge-nya ada di situ ya. Jadi membangun karakter melalui suara. Saya yakin ini pasti membutuhkan power yang harus stagnan juga, nggak boleh naik turun ya gitu untuk menjaga karakter itu tetap ada di imajinasi para pendengar. Nah, Pak Hari ini saya dengar-dengar dari tadi Pak Hari ngomong dari awal sampai sekarang. Ini tuh kayaknya powernya juga terjaga gitu. Kayak benar-benar suaranya saya mungkin bisa tebak suara dari diafragma ini benar-benar suara sehari-hari kah? Atau emang karakternya Pak Hari seperti ini nih suaranya nih? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Inilah anugerah dari Tuhan. Apa yang saya suarakan ini memang ya beginilah harian saya. Beginilah ya. Iya. Jujur saya dengar suara Pak Hari ngobrol santai aja nih udah kayak artikulasinya jelas, bulat, powernya ada gitu. Padahal ini lagi santai ya, lagi nggak lagi. Tuh kan, betul. Ngomongnya tuh betul gitu, ada powernya gitu. Pak ini lagi santai loh. Nah, Pak Hari ini ngomong-ngomong nih, ini saya mau kasih tahu juga MG listeners. Ada pepatah yang bilang bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dengar-dengar nih, anaknya Pak Hari, namanya Kak Bimo juga ya, yang kita kenal Kak Bimo Kusumo Yudo atau yang kita kenal Bimoki. Ini saya sempat lihat juga nih di TikTok nih Kak Bimo sering bikin konten-konten soal voice over gitu. Nah ini juga mengikuti jejak Bapak. Ini gimana sih Bapak yang ngarahin atau emang ada bakat yang menurun nih ke Bimo? Kalau itu sebetulnya mengalir aja, Mas. Jadi dari kecil, karena saya itu boleh dibilang tiap hari di studio.
Dan kebetulan ibunya Bimo itu adalah produser di salah satu audio post di Jakarta. Jadi apa yang memproduksi Sandiwara Radio itu kan, dan iklan-iklan sih, terutama kebanyakan iklan ya, baik iklan TV maupun radio. Setiap hari Sabtu kadang-kadang saya jemput ibunya, saya ajak mereka, terus mereka lihat studio, teriak-teriak di depan mic kan gitu. Nah, suatu kali dari mamanya itu membutuhkan talent anak-anak untuk iklan. Nah, kebetulan kreatifnya maupun produsennya itu dia minta real anak-anak. Jadi bukan talent dewasa yang menjadi anak-anak. Nah, kebetulan ada anak saya dicoba dan bisa, gitu loh Mas. Dicoba bisa. Nah, terus akhirnya berlanjut. Tapi Mas Bimo itu sempat nggak mau kok. Dulu awalnya nggak mau ya? Iya, rekaman. Malah justru adiknya yang dulu itu jadi raja iklan anak-anak di era tahun berapa itu? 90-an ya atau 2000. Iya. Iya, jadi tapi setelah SMA terus kemudian dia kuliah di komunikasi. Kebetulan ada 1-2 di callingan, rekaman, akhirnya berlanjut ya, sebagai anak muda punya uang saku sendiri kan, akhirnya ya udah berkelanjutan, akhirnya sekarang jadi profesi. Jadi profesi, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Jadi dari awal ternyata adiknya yang justru diberikan panggung gitu, tapi ternyata Mas Bimo ini dulu nggak mau. Sebetulnya untuk dua-duanya kami tidak memberikan panggung dalam arti dalam tanda kutip memaksa ya. Jadi kami hidup ini adalah pilihan, Mas. Kan begitu. Jadi saya memang dari kecil itu ke anak-anak itu selalu memberikan tawaran. Saya membiasakan anak-anak seperti nonton sepak bola, nonton badminton, nonton balap sepeda, nonton band, nonton ini. Jadi mereka saya berikan wawasan. Tapi dari kecil Bapak melihat bakat yang menurun nih dari Bapak di Bimo apa di adiknya? Sebetulnya dua-duanya, Mas. Dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya ada. Hanya kalau Mas Bimo itu dulu zaman kecilnya nggak setekun adiknya. Tapi sekarang Mas Bimo udah bikin banyak karya-karya di sosial media, di TikTok. Saya juga sempat follow juga Mas Bimo nih. Keren-keren karya-karyanya. Dia juga bikin lembaga Voice Institute Indonesia itu, lembaga pembelajaran itu juga gitu kan. Jadi saya juga sendiri kaget gitu loh ketika dia berani melangkah ke sana bersama teman-temannya gitu. Ya buat saya ketika saya berkomunikasi dengan dia, ya intinya dari dirinya sendiri. Baik. Artinya dari diri sendiri kemudian bisa memberikan sesuatu karya-karya yang bermanfaat. Dia pengen ini loh Mas, pengen yang namanya profesi sebagai voice talent itu dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi orang nggak akan gagu, nggak akan tuli, nggak akan bisu ketika mendengar apa sih voice talent, voice over talent. Itu bagaimana Pak Hari melihat bahwa bakat ini menurun ke keluarga gitu? Seperti apa sih Pak melihat tumbuh kembang anak dan juga hobinya juga sama gitu kurang lebih? Gimana tanggapannya? Ya, sebagai orang tua tentunya sangat bersyukur ya ketika melihat perkembangan anak-anak dan dia bisa selain talenta dia di bidang lain, dia bisa sejalur dengan orang tuanya gitu loh. Karena kalau bisa sejalur dengan orang tuanya itu kan bisa berkomunikasi, artinya bersosialisasi, berinteraksi ketika mereka butuh sesuatu dan ketika saya ingin tahu sesuatu, apalagi di
zaman sekarang saya bisa saling Baik. Pak Hari, komunikasi. mungkin boleh Yap. dikasih tips and trick nih untuk teman-teman MG listeners yang ingin menapaki karir seperti Bapak atau Mas Bimo. Mungkin boleh Pak dikasih tips-tipsnya seperti apa? Ya, sebetulnya pada intinya di dalam hidup ini, ketika kita mau menapaki sebuah jalur atau profesi atau karir, tekuni dari awal. Ya. Ya, kalau kita tekun dari awal dan istilahnya setia dari untuk melatih diri, berdisiplin, ya tentu saja suatu saat pasti akan memetik buahnya. Dalam perjalanan itu pasti banyak duri, banyak ya berdarah-darah lah, berkeringat, berdarah-darah. Suatu saat nanti pada saatnya akan indah. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Amin. Gitu. Wow, terima kasih Pak Hari ya. Ini salah satu tips and trick dari Pak Hari untuk teman-teman MG listeners yang ingin menapaki karir tidak hanya di voice over talent saja, namun juga dimanapun adalah tetap berusaha, disiplin, dan pasti akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya ya Pak ya? Iya. Baik, Pak Hari Laksono atau yang biasa disapa Pak Hari Akik, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Inspiring Around pada pagi hari ini. Terima kasih sudah membagikan kisah inspirasinya. Semoga juga bisa ditiru sama teman-teman NG listeners. Selamat kembali beraktivitas. Salam untuk keluarga ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.